Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita membicarakan perihal masyarakat Arab di kota Mekah sebelum kedatangan agama Islam. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan di tempat yang lain. Jadi kawan-kawan sekalian, berhubung masyarakat Arab itu hidup di padang pasir yang panas, tandus, mereka tidak mengandalkan kehidupannya dengan menetap. Kehidupan menetap itu secara ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan makannya mengandalkan air dan pertanian sifatnya. Karena gersang, mereka tidak bisa bercocok tanam. Akibatnya mereka mengembara, pergi ke satu tempat di mana terdapat sumber kehidupan, pindah lagi ke tempat yang lain ketika tempat yang pertama sudah tidak bisa memenuhi harapan-harapan hidupnya. Itulah sebabnya maka orang Arab disebut sebagai nomaden. Mereka berkelompok-kelompok menjadi kabilah-kabilah, lalu berangkat ke suatu tempat di mana terdapat sumber penghidupan, kemudian pindah lagi ke tempat yang lain, pindah lagi ke tempat yang lainnya lagi, dan seterusnya. Jadi kehidupan berpindah-pindah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai masyarakat nomaden. Karena mereka mengembara, maka dibutuhkan sekali fisik yang kuat, tenaga yang tangguh, cekatan. Makanya kendaraan mereka onta. Onta itu sangat cocok untuk memikul beban. Jadi kalau ada barang-barang yang didapatkan, ditaruh di atas onta untuk diangkut. Agar perjalanan cepat, mereka menggunakan kuda. Kuda itu larinya kencang, bisa dipacu. Itulah sebabnya maka orang Arab sangat menyenangi dua hewan ini, yakni onta untuk pengangkutan, sedangkan kuda untuk kendaraan yang mobile, yang cepat. Karena kebiasaan mengembara, maka orang-orang Arab, dalam hal ini orang-orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di Mekah dan sekitarnya, senang hidup bebas. Mereka tidak mau terikat dengan aturan-aturan hukum-hukum tertentu. Kalau dia berdomisili di satu lokasi, tetapi ada peraturan ini dan itu yang mengikat mereka nggak mau. Mending mereka pindah ke tempat atau lokasi yang lain. Itulah sebabnya maka sebetulnya orang-orang Arab itu, kalau dengan kacamata pandang sekarang itu, lebih demokratis. Mereka bebas.
Kekuatan, keperkasaan, keuletan, dan keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan dalam kehidupan padang pasir. Karena itu maka mereka tidak senang dengan anak-anak perempuan. Mereka tidak suka dengan wanita. Kenapa? Karena anak perempuan atau wanita itu dihitung sebagai makhluk yang lemah. Tidak bisa mobile, tidak bisa gampang bergerak ke sana kemari, tidak mampu berperang, tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Bagi mereka adalah bencana apabila pada kabilah mereka itu tidak lahir anak laki-laki. Yang lahir adalah anak perempuan. Mereka paling tidak suka. Itulah sebabnya maka banyak kita dengar cerita pada zaman jahiliyah itu, apabila bayi terlahirkan perempuan, dibuang saja. Dibuang, bisa dimakan serigala atau dikubur. Kenapa? Karena itu aib bagi mereka. Kawan-kawan yang saya hormati, sisi lain masyarakat Arab di Mekah sebelum kedatangan Islam dapat kita kelompokkan kepada beberapa golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang Arab yang mengingkari adanya Sang Pencipta dan mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Jadi mereka tidak percaya Tuhan dan tidak percaya hari kiamat. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktu yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran pada surat Al-Jasiyah ayat 24. Jadi kemusnahan, kematian itu bukan karena Tuhan, tapi proses alam, ya, waktu. Kalau sudah tua ya mati, kira-kira begitu. Kenapa mati? Ya karena waktu habis, kira-kira begitu. Bukan karena Tuhan. Itu anggapan mereka. Golongan yang kedua adalah yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini termaktub di dalam surat Qaf ayat 15 di dalam kitab suci Al-Quran. Mereka percaya ada Tuhan, tapi tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan. Karena mereka tidak percaya kiamat, maka tidak akan ada hukuman terhadap perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan. Misalkan mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup, ya nggak apa-apa, karena itu tidak akan dibalas oleh Tuhan nanti. Tidak ada kiamat kok, tidak ada hari pembalasan. Nah, kira-kira begitu cara memahaminya. Ada golongan ketiga, yakni yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Berhala itu adalah patung yang dibuat oleh mereka dan mereka jadikan sebagai sesembahan seperti Tuhan. Kira-kira begitu. Kabilah Kalab di Daumatul Jandal misalnya mempunyai berhala yang disebut sebagai Wad. Kabilah Huzail mempunyai berhala bernama Suwak. Ada juga kabilah Mazhaj dan kabilah-kabilah di Yaman, semuanya menyembah berhala Yagus dan Ya'uk. Kabilah Sakif di Taif
menyembah berhala yang populer kita kenal, yakni Latta. Orang Quraisy atau suku Quraisy di Kinana menyembah berhala bernama Uzza. Kabilah Aus dan Hazraj menyembah berhala yang mereka sebut atau mereka kasih nama, yakni berhala Manat. Adapun sebagai pemimpin para berhala yang ada itu, ada berhala yang mereka sebut sebagai Hubal yang ditempatkan di samping sisi Ka'bah. Golongan keempat, yakni golongan yang cenderung mengikuti ajaran agama Yahudi dan Nasrani serta Syaibah. Jadi pada masa sebelum kedatangan Islam, di Mekah, di kota Mekah atau di sekitar kota Mekah itu sudah ada pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. Sebelumnya sudah kita bicarakan, ada kerajaan besar di di luar Jazirah Arab, yakni Romawi dan Persia. Dua negara itu, dua kerajaan itu tempat lahirnya agama-agama besar juga. Seperti Yahudi itu kan di Mesir, kira-kira begitu. Kemudian Nasrani itu di Syria. Itu wilayah-wilayah yang sudah mengenal agama. Di Persia itu ada agama kita kenal sebagai Majusi. Ya. Pengaruh agama dari dua negara besar, dua kerajaan besar itu masuk juga ke masyarakat di kota Mekah. Jadi mereka itu sebetulnya sudah punya pegangan juga. Meskipun dengan kacamata kita sekarang pegangan mereka itu salah. Di antara kebaikan yang sudah sempat mereka bangun sebagai sebuah tradisi, sebagai adat, ya, bisa kita lihat pada beberapa hal. Pertama, orang Arab sebelum Islam sudah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Itu terbukti dengan telah dikembangkannya ilmu astronomi, yakni ilmu yang memahami, yang mengeksplorasi tentang benda-benda angkasa, benda langit. Ilmu ini awalnya berkembang di Babilonia. Babilonia itu kira-kira sekarang di wilayah Turki. Ilmu astronomi ini berkembang di Arab karena bangsa Babilonia diserang, ditaklukkan oleh bangsa Persia. Kemudian mereka pergi mengungsi atau pindah ke wilayah Jazirah Arab untuk menyelamatkan diri. Lalu mereka mengajarkan, menularkan, mentransfer ilmu astronomi itu kepada orang-orang Arab. Selain astronomi, orang Arab sudah mempunyai pengetahuan atau katakanlah sebagai ilmu yang berkaitan dengan silsilah. Silsilah itu nanti turun menjadi ilmu sejarah. Orang Arab sangat mementingkan nasab. Si A anak siapa, kakeknya siapa, kakeknya lagi siapa. Mereka melakukan pencatatan, mereka hafal, mereka bisa melakukan penyelidikan atau penelitian. Sehingga ilmu tentang nasab
atau bisa disebut kalau sekarang sebagai ilmu sejarah, mereka sudah kuasai. Orang Arab juga menguasai rasi perbintangan atau astrologi. Hati-hati, harap dibedakan antara astronomi dan astrologi. Astronomi menyangkut benda langit. Astrologi menyangkut takwil, interpretasi terhadap peredaran benda langit, yakni bintang-bintang, dalam pembentukan watak, mental, kehidupan manusia. Horoskop zaman sekarang kita kenal ada Leo, Libra, Virgo, itu ilmu astrologi. Orang Arab sudah menguasai itu. Selain astrologi, mereka juga memahami ilmu mentakwil mimpi. Jadi ilmu menerjemahkan, menafsirkan mimpi sudah mereka kuasai. Jadi ilmu sebetulnya sudah berkembang di kalangan orang-orang Arab. Kondisi yang cukup baik berikutnya dimiliki oleh orang Arab adalah kemampuan berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka hidup berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka di dalam berniaga, bertransaksi. Mereka sudah melakukan perjalanan dagang dalam 2 musim setiap tahun. Pada musim panas pergi ke negeri Syria atau Syam atau Palestina. Pada musim dingin mereka ke selatan, pergi ke negeri Yaman, terkenal umpamanya Hadramaut. Pada masa itu sudah ada pasar di sekitar Mekah itu atau di dekat kota Mekah, yakni Pasar Ukaz. Pasar Ukaz dibuka pada bulan-bulan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi orang Arab sudah menguasai ilmu bagaimana berdagang. Orang sekarang bisa menyebutnya sebagai ilmu ekonomi. Selain itu, yang ketiga, orang Arab sebelum Islam juga ada yang sudah mempunyai kemampuan bertani. Ada juga wilayah Jazirah Arab itu yang cukup subur, seperti di Taif. Kesuburan itu biasanya ditentukan oleh oase atau sumur yang agak besar di tengah padang pasir, di mana ada sumber mata airnya, sehingga di sekitar oase itu bisa ditanami bibit-bibit tumbuh-tumbuhan, atau bahkan bisa mereka bikin perkebunan atau kebun untuk pertanian. Tetap saja mereka nomaden. Ketika sumber airnya sudah tidak baik lagi, sudah mulai kering, mereka pindah lagi ke tempat yang lain yang ada sumber mata airnya. Itulah sebabnya maka kota Mekah menjadi penting, karena di Mekah nanti ada Zam-Zam, ada sumur Zam-Zam. Para kabilah-kabilah orang Arab itu berjalan, mengembara, dan berhenti di kota Mekah nanti. Mereka membutuhkan air. Keempat, kemampuan yang lain yang sudah dimiliki oleh orang Arab seperti yang sudah kita ketahui banyak, yakni
bersyair. Mereka menguasai seni sastra. Pasar Ukaz tidak hanya menyediakan barang dagangan, yakni barang perniagaan untuk kebutuhan sehari-hari saja, tetapi juga pagelaran kesenian. Jadi mereka membuat atraksi kesenian semacam konser kalau zaman sekarang. Mereka menampilkan sastrawan-sastrawan ternama untuk diperlombakan untuk membaca syair atau melantunkan qasidah. Nanti yang menang syair yang bagus itu lalu dipajang di dinding Ka'bah. Syair bagi orang Arab menjadikan seseorang atau kabilah itu dinilai terbelakang atau terhormat. Jika satu kabilah atau seseorang menguasai syair, bisa menciptakan syair-syair yang menyenangkan, yang indah, maka mereka dihormati. Orang-orang kaya tidak sayang memberikan penghormatan dengan memberi hadiah berupa uang, emas, dan sebagainya. Oleh karena itu maka kedua belah pihak berlomba-lomba. Orang kaya berlomba-lomba memberikan hadiah, sedangkan para penyair berlomba-lomba menciptakan syair-syair yang indah. Itu keunggulan yang sudah dimiliki oleh orang Mekah, orang Arab sebelum kedatangan agama Islam. Ada sifat lain yang dimiliki mereka yang baik sekali, yakni menghormati tamu. Kehidupan sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya, membela pendapat. Mereka tidak mau merubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan tradisi mereka yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Salah satunya adalah menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki, sehingga mereka berlomba-lomba. Kalau ada tamu, mereka jamu. Kalau ada atau apa saja yang mereka punyai, mereka bisa berikan untuk menghormati tamu. Bangsa Arab sebelum Islam itu rela untuk berkorban, melepas sebagian harta bendanya hanya untuk memuliakan tamu. Pernah ada seorang laki-laki yang kedatangan tamu di rumahnya, tetapi di rumahnya tidak memiliki apa-apa selain onta kesayangannya. Untuk menghormati tamu, onta itu rela disembelih untuk dimakan dan diberikan kepada tamu. Itu kehebatan orang Arab sudah ada, mereka miliki sebelum kedatangan Islam. Dan terakhir, orang Arab itu juga termasuk orang yang sangat konsisten untuk menepati janji. Bagi mereka, janji adalah hutang yang harus dibayar. Melanggar janji adalah aib, memalukan bagi mereka. Bahkan dalam sebuah kisah, Hani bin Mas'ud Asy-Syaibani, hanya demi sebuah janji mereka rela membinasakan keturunan mereka dan menghancurkan rumah yang mereka miliki
demi menepati janji. Jadi satu sisi menepati janji itu baik, tapi sisi lain mereka bisa kita nilai sebagai tidak baik karena berkorban yang melampaui batas. Begitulah kawan-kawan sekalian, situasi yang dimiliki oleh masyarakat Arab di kota Mekah khususnya sebelum kedatangan agama Islam. Kalau orang Arab sebelum Islam itu disebut jahiliyah, dari pembicaraan kita sebelumnya kurang tepat kalau mereka disebut bodoh. Jahiliyah tidak diartikan sebagaimana bodoh pada pemahaman kita karena mereka tidak menguasai ilmu. Buktinya mereka sudah menguasai dasar-dasar sebagian cabang ilmu. Tidak tepat kalau mereka disebut jahiliyah karena mereka tidak mempunyai adat, umpamanya tradisi. Mereka sudah mempunyai tradisi, ya. Bahkan sebahagiannya adalah tradisi yang baik. Mereka umpamanya konsisten dengan janji, menghormati tamu. Itu adalah kebiasaan yang baik yang tidak dimiliki oleh orang bodoh sebetulnya. Dengan demikian kawan-kawan, pengertian jahiliyah pada masyarakat Arab sebelum Islam harus kita diskusikan lebih lanjut, harus kita terjemahkan dengan lebih baik. Untuk itu maka kita perlu membaca, menggali buku-buku yang lain, sumber-sumber informasi, bacaan-bacaan yang lain. Dan tidak ada salahnya juga bertanya kepada orang-orang yang lebih paham mengenai sejarah bangsa Arab. Setidak-tidaknya antar sesama kita bisa berdiskusi, tukar pikiran. Masuk akal enggak sih kalau orang Arab sebelum kedatangan Islam itu adalah orang-orang bodoh? Memang mereka adalah masyarakat yang agak tertinggal, tidak sehebat kemajuan mereka, tidak setinggi apa yang sudah dicapai oleh masyarakat di kerajaan Romawi dan kerajaan Persia atau beberapa lingkungan masyarakat di kerajaan-kerajaan kecil atau negara-negara kecil di sekitar Jazirah Arab pada saat itu. Tetapi kalau disebut sebagai bodoh, sebagaimana kita pahami, yang sangat minimal umpamanya, kita perlu bahas lebih lanjut. Kita perlu telusuri, eksplorasi, penelitian, pembacaan di perpustakaan, dan jangan lupa, kalau ada orang yang lebih paham, kita mendengarkan pendapat mereka. Kawan-kawan sekalian, itulah gambaran tentang masyarakat Arab sebelum Islam. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita sudah lebih mengerti, lebih tahu, lebih paham kira-kira mengapa Allah mendatangkan Rasulnya di kota Mekah. Mengapa Allah mendatangkan agama Islam. Ini pun menjadi bahan diskusi kita lebih lanjut. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.